Pernahkah kamu berdiri tepat di depan sebuah benteng tua yang sunyi lalu bertanya dalam hati, apa yang pernah terjadi di sini? Itulah Benteng Vredeburg, sebuah bangunan bersejarah yang berdiri kokoh di jantung kota Yogyakarta, menyimpan kisah panjang tentang penjajahan, perlawanan, dan kemerdekaan. Benteng ini pertama kali dibangun oleh Belanda pada tahun 1760 dan sengaja diletakkan tepat berhadapan dengan Keraton Yogyakarta yang baru berdiri. Penempatan ini jelas bukan kebetulan semata, sebab Belanda memang sengaja ingin mengawasi setiap gerak-gerik Sultan Yogyakarta dari jarak yang sangat dekat. Pada mulanya, benteng ini hanyalah bangunan sederhana yang terbuat dari kayu dan tanah, jauh dari kesan megah yang kita lihat sekarang. Barulah pada tahun 1787, Belanda merombak total benteng ini dengan batu bata yang kokoh, sehingga bentuknya menjadi seperti yang kita kenal. Nama Vredeburg sendiri berasal dari bahasa Belanda yang berarti benteng perdamaian, sebuah nama yang terasa cukup ironis di tengah situasi penjajahan. Di masa kolonial, di dalam benteng ini, Belanda menyimpan senjata, amunisi, dan mengerahkan ribuan pasukan untuk menjaga kekuasaan mereka atas Yogyakarta. Bayangkan betapa tegangnya suasana ketika pasukan bersenjata Belanda bisa melihat langsung ke arah keraton, tempat Sultan dan rakyatnya beraktivitas setiap hari. Babak paling dramatis terjadi saat Perang Diponegoro meletus pada 1825, sebuah perang yang mengguncang seluruh Pulau Jawa selama 5 tahun penuh. Dari Benteng Vredeburg ini, Belanda terus mengkoordinasikan serangan demi serangan untuk menumpas perlawanan Pangeran Diponegoro yang bergerilya di pelosok Pulau Jawa. Sayangnya, setelah 5 tahun berjuang keras, Pangeran Diponegoro akhirnya tertangkap pada 1830 setelah ditipu dalam sebuah perundingan yang seharusnya berjalan damai. Dengan tertangkapnya Pangeran Diponegoro, Belanda semakin mempererat cengkeramannya atas Yogyakarta, dan Benteng Vredeburg pun kian kokoh sebagai simbol nyata kekuasaan kolonial. Memasuki abad ke-20, semangat nasionalisme mulai berkobar di kalangan rakyat Indonesia yang semakin sadar dan lelah hidup di bawah penjajahan Belanda. Segalanya berubah drastis pada 1942 saat Jepang menyerbu dan mengusir Belanda dari seluruh wilayah Indonesia hanya dalam waktu yang sangat singkat. Benteng Vredeburg pun kemudian berpindah tangan kepada Jepang yang langsung menggunakannya sebagai markas militer utama untuk menancapkan kekuasaan di kota Yogyakarta. Namun kekuasaan Jepang tidak bertahan lama, karena pada Agustus 1945, Jepang kalah dan Indonesia dengan lantang memproklamasikan kemerdekaannya kepada seluruh dunia. Namun perjuangan belum usai. Belanda kembali datang dan berusaha merebut kembali Indonesia melalui agresi militer yang penuh dengan kekejaman dan kekerasan. Pada akhir tahun 1948, Belanda kembali menyerang dengan brutal dan berhasil menduduki Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Puncaknya adalah serangan umum 1 Maret 1949, ketika pasukan Indonesia merebut Yogyakarta dan membuktikan kepada dunia bahwa bangsa ini belum kalah. Serangan itu hanya berlangsung 6 jam, namun dampaknya sangat besar karena membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia masih hidup dan mampu melawan. Tekanan internasional semakin menguat, dan pada Desember 1949, Belanda akhirnya terpaksa mengakui kedaulatan Indonesia dan hengkang meninggalkan bumi pertiwi untuk selamanya. Setelah Belanda pergi, Benteng Vredeburg pun diambil alih oleh Tentara Nasional Indonesia dan difungsikan sebagai markas militer bagi angkatan bersenjata kita. Selama beberapa dekade setelah kemerdekaan, benteng ini berpindah-pindah fungsi dari kantor pemerintahan, gudang militer hingga perumahan bagi para pejabat dan staf. Akibat terlalu sering berganti fungsi dan kurangnya perawatan, kondisi fisik bangunan bersejarah ini perlahan-lahan mengalami kerusakan yang sangat memprihatinkan bagi semua. Pada tahun 1985, pemerintah Indonesia akhirnya merenovasi dan resmi mengubah Benteng Vredeburg menjadi museum perjuangan yang terbuka untuk dikunjungi siapa saja. Museum Benteng Vredeburg resmi dibuka untuk umum pada 1992 dan kini menjadi salah satu destinasi wisata sejarah paling populer di Yogyakarta. Di dalam museum ini, pengunjung dapat menyaksikan ratusan diorama yang menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia dari masa penjajahan hingga meraih kemerdekaan. Selain diorama, museum ini juga menyimpan berbagai koleksi benda bersejarah seperti senjata, foto, dokumen penting dan berbagai artefak dari masa perjuangan.
Museum ini memiliki 4 gedung diorama yang masing-masing menceritakan berbagai babak penting dalam perjalanan panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia secara detail. Gedung pertama menceritakan masa penjajahan Belanda, lengkap dengan gambaran kehidupan rakyat yang penuh penderitaan di bawah tekanan kekuasaan kolonial yang kejam. Gedung kedua menampilkan masa pergerakan nasional, saat para pemuda dengan gigih bersatu menyebarkan semangat dan cita-cita kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara. Gedung ketiga mengisahkan revolusi fisik kemerdekaan, lengkap dengan diorama menggambarkan pertempuran sengit para pejuang Indonesia melawan tentara penjajah yang bersenjata lengkap. Gedung keempat melengkapi kisah dengan cerita tentang upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan susah payah dan penuh pengorbanan. Berjalan melewati tiap ruangan museum ini terasa seperti menyusuri lorong waktu, seolah-olah kita benar-benar hadir menyaksikan momen-momen bersejarah yang menggetarkan hati. Melihat semua itu, kita tidak bisa tidak merasa kagum dan terharu dengan segala pengorbanan yang telah dilakukan para pahlawan bangsa kita. Mengenal sejarah bukan sekedar kewajiban pelajaran sekolah, tapi ini adalah cara kita menghargai setiap tetes darah yang telah ditumpahkan untuk kemerdekaan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Narasi Negeri agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah seru lainnya ya.